Halo guys, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke guys, kali ini kita membahas tentang skill mancing dan settingan umpan. Sebenarnya untuk memancing ini ya susah-susah gampang sih guys, tergantung umpan yang kita yakini atau yang kita percayain. Untuk semua umpan itu sebenarnya sama saja, umpan apa aja juga bisa juara, umpan apa aja juga bisa dapatkan ikan. Gak mesti harus umpan ini mewah, harus umpan ini mahal, tidak, tergantung kita semua, keyakinan kita dengan umpan tersebut. Jangan lupa guys untuk like dan subscribe-nya guys, agar kita semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan ikuti terus guys agar lebih paham, jangan sampai ketinggalan guys untuk memahamin skill-skill mancing di empang ini guys. Dan kali ini kita membahas untuk umpan yang ke arah umpan ikan mas ya guys. Dan umpan ikan mas ini juga banyak macamnya. Contohnya seperti pelet. Pelet itu kan sudah mengandung amisan atau aroma yang kuat dan diberi perangsang dari pabriknya. Kenapa pelet gitu aja makan dan kenapa juga pelet gitu aja tidak makan? Jadi banyak guys variannya kalau masalah umpan ini. Kuncinya kalau untuk di umpan ini kita harus mencari umpan yang benar-benar didominankan sama ikan. Untuk masalah umpan ini yang didominankan sama ikan itu sebenarnya bukan di peletnya, bukan di jagungnya, bukan di TS-nya. Yang didominankan kadar protein dalam umpan guys, dan aroma yang ada di umpan tersebut. Contohnya seperti kerutuk. Untuk kerutuk atau TS itu mengandung kadar protein yang cukup tinggi. Jangankan untuk di ikan guys, untuk kita aja juga kerutuk atau protein itu sangat bagus guys. Karena punya kandungan protein itu yang cukup tinggi. Kalau di kerutuk atau TS-nya itu kandungan proteinnya itu udah sekitar 30% untuk di ikan ya. Dan kenapa untuk kandungan protein di umpan yang saya buat itu kebanyakan mengambil protein dari TS atau kerutuk? Karena emang TS atau kerutuk itu sangat-sangat didominankan sama ikan. Dan kenapa untuk di TS dan kerutuknya di saya itu terlalu banyak, dan kebanyakan sih banyak yang bilang seperti itu. Dan banyak juga yang bilang kandungan protein umpan saya tuh OD. Ya memang benar, kandungan protein saya tuh OD. Perhitungan saya pun juga seperti itu, OD. Kenapa saya dominan pakai seperti itu? Sekarang gini guys, untuk kami mancing, untuk di saya sih mancing ikan mas tuh paling seminggu sekali. Sekitar seminggu sekali lah saya mancing ikan mas, itu pun perlombaan. Kalau tidak ada perlombaan saya jarang mancing guys, karena biaya umpan saya itu sangat-sangat gede. Kenapa saya mengambil kadar protein tuh yang OD di umpan? Seperhitungan saya itu seperti ini guys. Untuk di empang atau di kolam pancing di Medan, utamanya Sumatera Utara, itu untuk empangnya cukup luas dan sangat luas. Kami setiap minggunya itu mancing berpindah-pindah tempat, tidak di satu tempat saja. Karena itu satu faktor cuaca. Faktor cuaca kan beda-beda tiap minggunya. Kadang hujan, kadang panas, kadang malamnya hujan, siangnya panas. Dan kenapa saya ngambil kadar protein itu terlalu tinggi? Di sini untuk penaburan ikan sangat sedikit guys. Contohnya untuk peserta
peserta 230-an orang atau 240 orang. Itu penaburan ikan sekitar 200 kilo. Nah, jadi perhitungannya kalau untuk di kami ya, jatah ikan per orangnya itu tidak sampai 1 kilo. Jadi kita harus mempunyai umpan yang cukup untuk diminati ikan. Dan gimana caranya merubah pH air di dalam pH air di empang itu biar umpan kita tidak mengenal kandungan pH air. Itu saya ambil dari umpan saya yang OD. Kenapa bang ngambil kandungan protein di umpan tuh yang OD, yang bisa ngerubah pH air? Sebenarnya kalau untuk mengumpulkan ikan aja untuk di pelet cinta atau pelet tabur itu pun sudah bisa mengumpulkan ikan. Cuman kalau di empang Sumatera ini atau di Medan ini yang sangat banyak kalau mengumpul itu dengan pelet tabur atau pelet cinta itu seperti ikan nila, ikan kecil-kecil lainnya, ataupun bisa jadi bulus atau labi-labi kalau di sini. Jadi makanya saya mengumpulkan ikan tuh dengan kandungan protein tadi yang OD, atau dengan TS atau Pluto tadi yang terlalu banyak, agar cepat mengumpulkan ikan. Kok beda bang sama yang lainnya? Iya memang benar, saya tuh selalu membedakan umpan saya dengan umpan yang lainnya, dan saya tidak mau membuat umpan tuh yang sama dengan lainnya. Ya karena untuk mengumpulkan ikan itu juga harus punya skill kita di empang. Gimana caranya kita? Mengapa umpan itu saya bedakan? Kalau disamakan dengan yang lainnya itu juga sama, percuma. Untuk di 230-an orang atau 240 orang itu kalau sama semua umpannya, dia tidak akan mengumpul di tempat kita saja. Bahkan di tempat lain juga sama ngumpul, karena hampir rata di sini mayoritas untuk mengumpulkan ikan tuh menggunakan pelet tabur atau pelet cinta dengan cara mengebom lapak itu biar ikan kumpul. Padahal yang lain juga sama pakai itu juga, jadi kan percuma. Saya kalau untuk mancing turnamen atau yang jelas saya mancing ikan mas lah, saya tuh jarang pakai pelet, jarang pakai boom. Saya menggunakan umpan saya saja. Cukup 3 kali lempar atau 5 kali lempar aja, ya mudah-mudahan ikan pada kumpul. Karena umpan saya sudah didukung juga dengan esen yang cukup cepat lah mengumpulkan ikan. Kalau untuk masalah rezeki sini mah 0, sekian persen, karena orangnya cukup banyak, rezeki orang banyak. Gimana sih bang cara mengerubah pH air empang? Karena kan kita main setiap minggunya itu kan berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah lokasi empang, tidak di empang itu aja. Sebenarnya itu sangat mudah sih guys. Kalau untuk di saya ngerubah pH air itu saya menggunakan esen. Kenapa menggunakan esen? Karena esen lebih cepat menyebarnya daripada umpan yang kita non esen kan, yang kita tidak pakai esen. Emang bisa bang pakai esen itu merubah pH air ikan? Ya kalau untuk di saya sih itu sangat cepat, sangat cepat untuk merubah pH air di empang biar cepat berbaur dengan umpan kita, dengan esen yang kita pakai juga. Caranya saya biasa pakai di umpan 1 sendok itu untuk saya main di awal. Umpan 1 sendok itu saya kasih esen tuh 5 tetes sampai 7 tetes. Dan itu biasanya saya pakai untuk main awal ya guys. Saya lempar segede-gede umpan saja. Itu saya lempar segede-gede umpan itu sebanyak 3 sampai 5 kali. Sebelum waktu pertandingan tuh di start. Waktunya atau waktu pertandingan itu sebelum dimulai. Itu biasanya saya lemparkan 3 atau 5 kali.
dan saya lihat reaksi ikan itu gimana. Cuman begitu start 1, 2, 3 dimulai itu saya tidak di titik yang saya lempar action tadi. Saya di bawah main untuk membuyarkan pikiran tetangga juga. Biasa kalau umpan saya kasih action seperti itu, ikan juga pada kumpul, cuman muter doang di atas. Muter doang di atas, di setengah air dia mutar. Saya ngambil di bawah tuh guys. Di bawah, di depan saya mancing tuh sekitar 2 atau 3 meter ke depan aja. Belum sampai ke titikan awal yang saya lempar itu. Karena saya tahu itu ikan masih berputar saja. Jadi kan untuk pemancing yang lain, dia ngelempar tuh ke arah titikan yang saya lempar tadi, yang saya kumpulkan ikan tadi. Sementara ikan itu belum tentu makan. Nah, jadi gimana bang cara ngambil ikan yang sudah kumpul tadi? Ada waktunya guys. Nah, dia untuk ikan yang seperti itu, dia mutar di titikan sana, dia tuh bakal makan di lain tempat atau di bawah titikan itu, sekitar jarak 1 meter atau 2 meter dari titikan itu. Kok bisa gitu bang? Ya, itu kan sesuai, itu kan yang saya perhatikan dan saya hitung selama ini. Ikan makan tuh seperti itu kebanyakan. Dan nanti sekitar ada waktu, dan saya untuk mengambil ikan di titikan itu sekitar waktu 1 jam atau 30 menit waktu pertandingan. Biasanya saya ngambil ke titikan itu pun tidak langsung saya ambil, saya lempar lagi 2 kali atau 3 kali lemparan, baru saya tungguin titikan itu. Biasanya di situ sih ikan udah mulai makan, kalau sudah di waktu-waktu seperti itu. Itu di waktu-waktu seperti itu juga pH air sudah berubah menjadi pH essence kita, pH essence yang biasa kita pakai. Jadi gimana sih bang untuk di essence yang bisa dipakai? Itu essence semua bisa dipakai, namanya essence semua bisa dipakai, tergantung keyakinan kita dan meyakini essence itu gimana kerjanya. Kalau kita sudah yakin dan tahu gimana kerja essence itu juga gampang. Mau essence apa juga sama, kagak ada bedanya. Kalau untuk di saya sih yang biasa saya pakai itu ya essence dari Poseidon. Dan ini guys, satu lagi guys yang perlu diperhatikan, selain umpan yang bisa membuat kita untuk menarik ikan, itu ada lagi guys, yaitu dia hoki badan guys. Hoki badan itu seperti apa sih bang? Hoki badan itu semuanya itu dijauhkan dari semua masalah di rumah, masalah di kerjaan, itu ditinggal saja guys. Yang kita pikirkan itu cuman di pos waktu di empang itu ya di empang, jangan ada pikiran lain, bawa happy aja biar mancing tuh lebih nyaman, lebih tenang. Kuncinya ketenangan lah guys kalau di empang ini. Kalau umpan tuh sama saja semua umpan itu juga bakal dimakan ikan, semua essence itu juga bakal dimakan ikan. Yang penting kita yakin aja guys sama umpan dan essence tersebut guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan masalah mancing di empang. Untuk yang kurang paham lainnya bisa tulis di komentar bawah guys, nanti kita jelaskan dan kita terangkan di video selanjutnya. Dan jangan lupa guys, subscribe dan like-nya untuk bisa mengikuti video kita selanjutnya, dan kita lebih bersemangat lagi guys untuk memberi arahan kepada pemancing-pemancing lain. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.